Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi, uang, dan koperasi. Yang pertama ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yaitu kegiatan manusia yang dilakukan untuk perolehan barang atau jasa guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada 3 jenis kegiatan ekonomi, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Tahap produksi yaitu tahap penghasilan barang. Yang kedua ada distribusi, yaitu tahap penyaluran barang atau pengiriman barang ke konsumen. Kemudian konsumsi adalah tahap di mana mengurangi atau menghabiskan barang oleh konsumen. Di Indonesia ada 2 jenis kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan ekonomi agraris dan kegiatan ekonomi non-agraris. Kegiatan ekonomi agraris adalah kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan keadaan alam, seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan juga perkebunan. Yang kedua adalah kegiatan ekonomi non-agraris. Kegiatan ekonomi non-agraris ini ada perdagangan, perindustrian, pertambangan, dan juga jasa. Seperti itu. Selanjutnya ada uang. Uang adalah suatu alat tukar-menukar barang yang digunakan oleh manusia dalam dunia ekonomi. Nah, uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Sebelum adanya uang, terjadi beberapa fase atau zaman, yaitu prabarter dan barter. Pada zaman prabarter, manusia itu tidak memiliki kebutuhan yang secara kompleks, jadi masih mandiri, bisa diatasi. Seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia semakin maju, kegiatan dan interaksi manusia pun semakin tajam. Nah, kemudian muncullah zaman barter ini, karena kebutuhan manusia juga bertambah dan kompleks, seperti itu. Dengan inovasi teknologi, kemudian muncul uang. Uang ini alat tukar yang sah, seperti itu. Ada 3 jenis uang, yaitu uang barang, uang kartal, dan juga uang giral. Yang pertama, uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Ada syarat-syarat tertentu yang bisa digunakan, yaitu kelangkaan, daya tahan, dan juga nilai tinggi dari barang tersebut. Selanjutnya ada uang kartal. Uang kartal itu ada uang kertas dan juga uang logam. Uang kertas itu terbuat dari kertas, kalau uang logam terbuat dari logam. Seperti itu. Kemudian ada uang giral. Uang giral itu uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya, seperti kartu kredit, kartu debit. Itu merupakan uang giral yang bisa digunakan untuk bertransaksi jika dalam satu tersebut memiliki alatnya, seperti itu. Kemudian koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, koperasi ini dilandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika ada anggota yang melanggar, maka akan ada sanksi yang diberikan. Kemudian ada jenis-jenis koperasi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 disebutkan bahwa jenis-jenis koperasi di Indonesia itu antara lain ada koperasi konsumen. Nah, koperasi konsumen ini diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Biasanya itu menjual berbagai barang kebutuhan sembako seperti kayak toko kelontong gitu. Nah, yang kedua ada koperasi produsen. Koperasi ini sesuai namanya, yaitu diperuntukkan bagi produsen barang dan jasa. Koperasi ini menjual barang produksi anggotanya. Misalnya koperasi peternak lebah menjual madu. Kalau peternak sapi berarti menjual daging sapi atau yang lain sebagainya. Atau bisa juga susunya bisa dijualkan di koperasi produsen ini. Kemudian ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam itu koperasi yang memberikan pinjaman kepada anggotanya. Tujuannya untuk membantu anggotanya yang membutuhkan uang.
dalam jangka pendek. Seperti itu. Kemudian ada koperasi serba usaha. Koperasi ini menyediakan berbagai layanan sekaligus seperti di sini. Jadi koperasi ini ada penyediaan toko, sembako, dan juga simpan pinjam. Seperti itu. Kemudian ada hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi. Hak dari anggota ke anggota koperasi itu ada menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. Yang kedua yaitu memanfaatkan koperasi dengan pelayanan yang sama antar sesama anggota. Yang ketiga, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan menurut ketentuan dalam anggaran dasar. Selanjutnya ada kewajiban anggota koperasi. Yang pertama yaitu mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi serta semua keputusan yang telah disepakati. Yang kedua yaitu berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi. Yang ketiga yaitu mengembangkan dan memelihara kebersamaan azas kekeluargaan. Jadi koperasi memiliki prinsip yaitu yang pertama, keanggotaan harus bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua, pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokrasi. Yang ketiga, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Yang keempat, pemberian balas jasa sesuai modal. Yang kelima, koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Yang keenam, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Yang ketujuh, atau yang terakhir adalah koperasi memperkuat gerakan dengan kerjasama. Selanjutnya ada modal koperasi. Nah, modal koperasi ini ada yang bingung, banyak yang bingung modal koperasi itu dari mana. Nah, modal koperasi itu ada dari simpanan pokok. Nah, simpanan pokok itu simpanan yang anggarannya dibayarkan selama 1 kali saat mendaftar sebagai anggota. Nah, jumlahnya juga sudah ditentukan. Kemudian ada simpanan wajib. Simpanan wajib itu dibayarkan setiap bulan dengan jumlah yang telah ditentukan. Seperti kayak kas koperasi seperti itu ya. Kemudian ada simpanan sukarela. Simpanan sukarela ini seperti sodako seperti itu. Jadi kayak keikhlasan dari anggota dan tidak ada batas jumlahnya. Seperti itu. Kemudian ada dana cadangan. Dana cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggotanya. Jumlahnya sesuai dengan kesepakatan saat diadakan rapat anggota tersebut. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari kegiatan ekonomi, uang, dan juga koperasi. Oh ya, berikut adalah profil diri saya. Jadi, pentingnya kita mempelajari tema ini adalah kita bisa mengetahui apa saja sih kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia, kemudian sejarah uang ataupun apa saja jenis-jenis uang, dan kita juga bisa tahu koperasi itu seperti apa dan juga modal-modal yang digunakan dalam koperasi itu apa saja. Jadi itu bisa menambah wawasan kita tentang ekonomi Indonesia, seperti itu. Oke, kakak tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.